besar, ada yang kecil. Ada yang kalau disuruh ada yang besarnya sepertiga langit dan bumi, besar satu malaikat. Ada yang besarnya 2/3. Ada yang besarnya lebih besar dari bila dikumpulkan langit dan bumi, dia lebih besar. Itu wilayah yang wajib kita ketahui. Yang kedua, ada malaikat yang apabila disuruh diangkatnya atau ditelannya bumi ini, dia bisa menelan setengahnya, sepertiganya, 2/3-nya, atau keseluruhannya sekali telan. Dua. Kemudian yang ketiga, wajib kita i'tiqadkan bahwa setiap hari sekurangnya 70.000 malaikat pensiun. Apa itu pensiun? Pensiun. Habis tugas. Sekurangnya paling sedikitnya 70.000. Maka yang 70.000 itu diizinkanlah itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada di langit yang ke-7. Masjid. Nama masjid itu Baitul Ma'mur. Dibangun oleh para malaikat dahulunya di bumi, diangkat Allah ke langit. Sekarang tempat salatnya para malaikat di langit. Diizinkan 70.000 orang malaikat masuk ke dalam masjid Baitul Ma'mur, lalu salat berjamaah di situ, lalu keluar dari masjid itu, salat zuhur misalnya, waktu asar, salat asar 70.000 yang berikutnya. Yang tadi itu dah keluar tak boleh masuk lagi. Sekali je sampai kiamat. Salat asar 70.000 masuk sembahyang jamaah, keluar. Salat maghrib masuk yang berikutnya, yang lain lagi 70.000. Salat berjamaah, keluar. Salat Isya masuk 70.000. Sekali je kesempatan seorang. Salat berjamaah di Baitul Ma'mur. Kemudian yang 70.000 itu, yang hanya dapat kesempatan sekali sahaja, itu malaikat yang dah selesai tugas. Pensiun. Tak ada tugas lagi. Kenapa tak ada tugas? Diperintahkan Allah selesai. Misal orang yang dijaganya dah mati. Pokok yang dijaganya dah mati. Itu di setiap pokok-pokok itu ada malaikat diperintahkan Allah menjaga. Nah, mereka mendapat kesempatan sekali sahaja. Ini diberitakan di banyak hadis sahih. Intinya, dalam hadis ini Allah hendak memberitahu kita betapa banyaknya jumlah malaikatnya. Yang pensiun sehari 70.000. Tidak semuanya yang pensiun 70.000. Petinggi-petinggi yang pensiun masuk ke situ mendapat kehormatan, masuk ke situ salat satu kali sahaja. Nanti salat berikutnya yang lain, salat berikutnya yang lain. Ini batas minimal tentang aktivitas malaikat yang wajib kita tahu. Kalau nanti lebih rinci dari sini, sunat. Mengetahuinya sunat. Kalau hanya sampai di sini, wajib. Sepakat ulama akidah,
Sampai di sini ini masih global, ini wajib mengetahuinya. Kita ulangi, para malaikat Allah ada yang besar, ada yang kecil. Kalau di ukuran besarnya biar menetap di dalam fikiran, biar tak mengambang-mengambang. Kalau di ukuran besarnya seberapa? Sebahagian dari mereka kalau disuruh menelan sepertiga langit dan bumi, ditelannya. Sebahagiannya kalau disuruh 2/3 telan, ditelannya. Ini hendak mengukur besarnya ini. Sebahagian yang lain kalau disuruh telan semua, ditelannya. Begitu di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam Abu Daud. Satu. Yang kedua, besar badan mereka diberitakan juga. Nanti akan dibaca, tinggal membaca saja. Dicakapkan saja duluan dulu, nanti tinggal baca laju je. Karena bahasanya pun agak sulit difahami. Para malaikat Allah itu ada yang besarnya lebih besar dari langit dan bumi, badannya. Ada yang 1/3 langit dan bumi, ada yang 2/3. Dua. Yang ketiga tadi apa? Mereka diizinkan masuk ke dalam Baitul Ma'mur sekali je seumur dunia. Seumur dunia ni. Sampai kiamat. Sekali je. Bilalah gilirannya masuk? Ketika selesai tugas, pensiun. Mendapat kehormatan dia salat di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Apa itu tadi Baitul Ma'mur? Masjid yang dahulunya itu dibangun malaikat di bumi, tapaknya di tapak Masjidil Haram, diangkat Allah ke langit, lalu disuruh dibangun di situ Masjidil Haram, setentang. Para ilmuwan dengan ilmu mereka tertatih-tatih, lama-kelamaan mereka pun ikut menjumpai bahwa inti bumi, tengah-tengah bumi ada di Ka'bah. Walaupun lama baru dapat. Para ilmuwan lama baru mendapatnya. Abad ini baru dapat. Umat Islam sudah dibagi tahu oleh Rasulullah dari dulu 1400 tahun lalu. Dah dibagi tahu Rasulullah. Ini inti bumi. Dengan isyarat apa Nabi membagi tahu? Bila dijatuhkan benda dari Baitul Ma'mur ke bawah, maka jatuhnya di Masjidil Haram. Baitul Ma'mur. Kemudian 70.000 malaikat sekali masuk, terdiri mereka itu daripada pembesar-pembesar malaikat yang pensiun. Bukan semua yang pensiun. Pemimpin-pemimpin yang pensiun. Kemudian pekerjaan malaikat itu berlain-lainan. Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya kerjakan apa yang diperintah. Selain yang diperintah mereka tidak kerjakan. Setengah mereka itu ada yang selama-lamanya rukuk. Rukuk diperintah, rukuk ajalah dia. Ada yang selama-lamanya sujud. Sujud sajalah. Tak pernah bangkit dari sujud. Sujud je. Karena Allah perintahkan sujud. Dan setengah mereka itu selama-lamanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus. Maka hamba Allah yang bernama manusia,
kalau mereka mulazamah dalam zikirnya, lazim mengekali dalam zikirnya, itu rohnya itu bersinar kepada bangsa malaikat. Jadi pembahasan, ini kok mirip kita ini. Begitu dituliskan Imam Ibnu Arabi di dalam manaqibnya. Kalau ada manusia rajin dia dan istiqamah dalam waktu yang ditetapkannya, dia berzikir kepada Allah, apakah zikirnya tahlil, apakah tasbih, apa tahmid, atau hauqalah, atau basmalah, atau al-ikhlas, qul huwallahu ahad, itu orang menjadi perbincangan malaikat. Macam kita pula dia ni, tiap-tiap habis sembahyang berzikir dia, zikirnya ini terus diulanginya. Siapa dia ini? Setengahnya membaca tasbih, setengahnya mengucap takbir, setengahnya bertakdis dan lainnya. Begitulah amalan malaikat. Cara malaikat beramal begitu. Siapa yang disuruh takbir, takbir saja amalannya. Mana yang disuruh tahmid, tahmid saja. Tidak pernah mengerjakan amal yang lain. Kemudian wajib kita i'tiqadkan Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu. Itu tugas utama itu. Jadi semua wahyu yang sampai kepada nabi-nabi tidak melalui malaikat apapun, melainkan Jibril. Itu letak sini. Fardhu ain itu. Dasar. Itu dasar. Dasar keyakinan kita terhadap malaikat. Ada Jibril di urutan 1. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada semua anbiya wal mursalin. Kemudian ada Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Sekarang apa tugasnya? Apa? Menunggu perintah. Tugasnya sekarang menunggu perintah. Mana ada meniup dia? Meniup dia berantakanlah. Karena hanya 2 kali tiupan. Di dalam Sunan Ahmad Ibn Hanbal, Rasulullah memberitahu hanya 2 kali tiupan. Tiupan pertama menandakan matinya semua makhluk hidup. Mati semua. Kawan-kawan dia pun mati. Jibril, Mikail, Israfil mati semua. Terakhir dia sendiri tak mati, tukang tiup. Kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau pun mati, cabut nyawamu. Dia sendiri cabut nyawanya. Jangan pakai akal, pening pala awak nanti. Apa iya dia sendiri cabut nyawanya? Orang yang awak pakai akal awak. Yang sedang dibahas ni bukan di dalam wilayah akal awak. Ini makhluk terakhir mati. Siapa makhluk terakhir mati? Israfil. Kemudian udah mati semua, dihidupkan Allah dia. Israfil dihidupkan Allah. Kemudian diperintahkan Allah ditiupnya sangkakala yang kedua. Tiupan yang kedua. Bangkit, ini tiupan yang kedua menandakan bangkitnya semua makhluk hidup. Kata Rasulullah di dalam Bukhari dan Muslim, yang pertama bangkit aku. Kemudian mengiringi itu, selepas aku, semua orang yang dikubur di Ma'la, Makkah. Kemudian yang ketiga, semuanya orang beriman yang dikubur di Baqi'. Kemudian setelah itu, kebangkitan berikutnya, yang keempat, mengikut level, mengikut kepangkatan. Walaupun
awak dikubur di parit 1 atau parit 2, kalau grade awak tinggi, lebih duluan awak bangkit daripada yang dikubur di Jeddah atau di Jakarta atau di mana istana manapun, kecuali yang di Baqi' dan di Ma'la. Kalau itu yang di Baqi' dan di Ma'la, sekalipun dia sangat awam bekalnya, dia ikut bersama kebesaran Baqi'. Bukan dia yang hebat, tapi Baqi' yang hebat. Jadi ikut terbawa kebesaran Baqi'. Wajib kita i'tiqadkan juga Israfil peniup sangkakala 2 kali, sangkakala kematian pertama, kedua sangkakala kebangkitan. Berjalanlah makhluk ini digiring menuju padang mahsyar. Kemudian padang mahsyar adalah lapangan yang mampu menampung makhluk hidup mulai tahun 1 sampai tahun terakhir umur dunia. Jangan pikir makhluk hidup manusia, jin, malaikat saja, bukan. Kucing yang awak tokok kepalanya itu pun datang. Ada tokok kepala kucing, curikan panggang, ada. Itu pun ikut dibangkitkan ke padang mahsyar. Tapi mereka sekejap, hanya untuk menegakkan keadilan kepada yang punya kucing. Setelah ditunaikan keadilan, kucing kembali dimatikan, kembali kepada tanah. Setelah ditegakkan keadilan kepada manusia dengan seadil-adil. Dan Mikail kita i'tiqadkan tugasnya menurunkan rezeki dan hujan. Pisahkan hujan sama rezeki, ya. Ini jatah-jatah rezeki yang sampai ke tangan kita ni. Inilah catitannya di tangan Israfil. Mikail. Inilah catatannya. Jadi sebelum menengok ke isi rezeki itu, apa di dalamnya, ibarat nasi bungkus. Sebelum tengok ke dalam nasi bungkus itu, tengok dulu yang punya catitan. Siapa yang punya catitan? Di dalam buku Mikail, nasi bungkus ni, apapun di dalamnya ini, itulah dia. Baru buka. Nanti bagaimanapun ridha. Karena sudah ingat bahwa yang di dalam bungkusan ini bukan bungkusannya saja yang dicatit Mikail, tetapi isinya dalam catitan dia. Wajib kita i'tiqadkan, tuan-tuan, Mikail ini ditugaskan Allah untuk menghantar rezeki makhluk yang dicatit Allah di Lauhul Mahfuz. Apa yang dicatat Allah di Lauhul Mahfuz itu? Di dalam surah apa itu? Surah Al-An'am. Pendiam ini orang Teluk Air ni. Sekampung pula itu pendiam. Apa yang ditetapkan Allah di dalam Lauhul Mahfuz, itu yang dikerjakan Mikail. Itulah yang dikerjakan Mikail. Dia malaikat, suruh sujud, sujud saja. Suruh rukuk saja. Disuruh membagi rezeki sesuai dengan tulisan Lauhul Mahfuz, tidak akan meleset. Orang yang meletakkan informasi ini di dalam jantungnya, dia akan ayem menjalani hidupnya. Dia akan tenang menjalani hidupnya. Karena walau bagaimana tinggi gelombang arus naik turun dalam hidupnya, orang ini tak ngaruh. Tak apa? Tak ngaruh. Tak ada masalah. Ini sudah selesai ditulis. Yang membuat ketetapan ini siapa? Mikail. Nah, siapa ini bikin? Allah.
Allah yang menetapkan ini. Sebelum lagi atuk kita ada, jangankan kita, sebelum lagi atuk unyang, sebelum Adam lahir lagi. Ini semuanya rezeki anak cucunya ini dah selesai di Lauhul Mahfuz. Orang yang sampai ke sini dicuri orang mangga depan rumah yang udah dibungkus-bungkusnya. Tahu-tahu pagi-pagi udah tinggal kantong plastik, isinya dah kosong. Marah ke tak ini? Marah ke tak? Jangan jawab di sini, jawablah di rumah, anak beranak. Tapi inilah kehidupan kita, tuan-tuan. Itulah gunanya didatangkan Allah kepada kita Al-Quran. Untuk memahami, didatangkan Allah Anbiya wal Mursalin, supaya kita bisa menjalani hidup kita sampai ke penghujung kita. Ada pedoman, ada panduan. Panduan kita, pedoman kita adalah apa yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, 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 sampai kepada guru-guru kita yang menulis kitab kita sampai kepada kita hari ini, dan insya-Allah seterusnya sampai kepada anak cucu kita. Itulah kehidupan kita, memberitahu bahwa jadwal hidup ini di tangan Allah. Jangan terlalu merasa bisa. Aku bisa, apa itu istilahnya, ada istilah motonya itu, kita bisa, apa itu ya, kita pasti bisa, palelu, kita pasti bisa pula. Dari mana awak datang kita pasti bisa? Salah cakap awak tu. Semestinya itu ditarik itu kalimat tu, bukan kita pasti bisa. Mudah-mudahan kita bisa, bolehlah. Semoga kita bisa, bolehlah. Kalau kita pasti bisa, itu bahasa kekafiran. Bahasa jahil murakkab. Jahil artinya bodoh, murakkab artinya bersusun, bodoh bersusun. Apa itu bodoh bersusun? Dia bodoh dan dia tak tahu yang dia bodoh. Teruk tak itu? Dia bodoh, tapi tak tahu dia yang bodoh dia. Dikiranya dia pintar, padahal dia bodoh. Itu bahasa Arabnya namanya jahil murakkab. Kalau bahasa Karimun apa itu? Ada tak itu? Tak ada. Tak ada. Jangan kita pasti bisa ya. Jangan kita pasti bisa. Semoga kita bisa, bolehlah. Mudah-mudahan kita bisa, masih bolehlah. Menurunkan rezeki. Mikail ditugaskan Allah menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Ketika awak lagi tak suka ditimpa hujan, kawal diri awak. Kawal diri awak. Saya ni baju ni lagi tak suka basah ni. Ya, lagi tak suka basah. Tapi mana lebih besar keperluan awak dengan keperluan hujan datang tu? Berapa banyak orang memerlukan hujan datang tu? Bukan manusia saja perlu kepada hujan tu datang, tapi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, orang di sana, maka urungkanlah cakap awak itu, baik cakap fisik maupun cakap batin, urungkan. Karena jahilku ya Allah, karena bodohku, aku tak tahu. Aku sama kodok yang di situ tu sama-sama makhlukmu. Aku sama orang yang di kampung sana sama-sama makhlukmu. Aku sama orang yang di daerah sana sama-sama makhlukmu. Aku tanah menginginkannya, maka aku urungkan niat ini. Itu adab kita, tuan-tuan. Akhlak kita, adab kita. Ketika kita pulang ke rumah, menjumpai ayah mak kita, kita mencium tangan mereka.
Bukan mereka menginginkan kita cium tangan mereka, tapi kita memerlukan mencium tangan mereka. Apa itu? Adab kita. Ketika kita tak ingin kena hujan, tak ingin basah ini baju ni, lalu kita langsung bercakap, alamak hujan pula ini. Tidak apa-apa, tapi orang ni kurang adab. Kurang adab. Banyak di sana yang memerlukan hujan. Tahanlah lisanmu. Kemudian wajib kita i'tiqadkan Israel ditugasi Allah mengambil nyawa. Bukan Israel langsung datang ke rumah-rumah ya. Jangan begitu mengiktikadkannya. Israel itu tuan-tuan pimpinan besar. Dia punya anak buah. Di tiap-tiap daerah ada departemennya. Apa namanya itu? Ada kanwilnya, ada kandepnya di kampung-kampung. Semuanya datanya datang dari dia. Tidak ada yang berubah data. Kalau kita ialah berubah data dari pusat lain sampai di provinsi lain, sampai di kabupaten lain. Jumlah KTP, apalagi dekat-dekat pemilu, macam siluman angka KTP. Israel pemegang data diberikan kepada anak buahnya. Israel juga dipanggil karena dia menjalankan tugas Israel untuk mencabut nyawa setiap orang. Tsunami di Aceh, sekali mati berapa orang? 205.000 apa 305.000? Apakah satu malaikat cabut dia, Israel? Dah. 305.000 orang, 305.000 malaikat mencabutnya. Itu semuanya disebut Israel. Maknanya dalam i'tiqad kita, maknanya anggotanya Israel. Begitu mengiktikadkannya. Jangan awak kira Israel banyak tangannya, macam ubur-ubur apa. Bukan begitu mengiktikadkannya. Anak buahnya banyak. Nah, sampai di situ yang ada kitab, sampai di situ fardu ain. Yang ke bawahnya fardu kifayah. Ini yang ke bawah nih, kalau ada sekampung satu orang saja yang tahu ini, yang ke bawah nih lepas dosa orang sekampung. Tidak mesti alim sekampung sampai ilmunya ke yang di bawah, enggak. Satu je sekampung lepas dosa orang sekampung. Kata setengah ulama, turun Jibril pada Nabi Adam 12 kali, dan pada Nabi Idris 4 kali, dan pada Nabi Nuh 5 kali, dan seterusnya. Ini fardu kifayah. Oke, silakan membaca laju, karena sudah kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah malaikat itu berlebih kurang besar kecilnya. Setengah daripada mereka itu, jikalau disuruh telan 7 petala langit itu, nescaya ditelannya. Dan lagi pula, ada bagi Allah Ta'ala malaikat yang memenuh setengah kaun. Dan ada malaikat yang memenuh 2 suluh kaun. 2 sulus kaun. Dan 2 sulus artinya 2/3. Bahasa Melayu lama, 2 sulus artinya 2/3. Jangan pula tak nampak itu. Pegaknya 2 sulus ni, 2 sulus ni. 2/3. Terus. Dan ada malaikat yang memenuh kaun ini. Dan beberapa malaikat yang sudah selesai ia daripada pekerjaannya, masuk ia di dalam Bait Al-Ma'mur pada tiap-tiap hari 70.000. Maka tiada kembali, masuk lagi kemudian daripada keluarnya, yakni sekali seorang jua. Maka tiada masuk kali yang kedua. Kemudian daripada keluar itu, maka pada tiap-tiap hari itu 70.000 malaikat yang lain pula. Demikianlah hingga hari kiamat. Dan lagi pula adalah pekerjaan malaikat itu berlain-lainan.
dengan titah Allah Ta'ala, dan setengah mereka itu berdiri selama-lamanya, dan setengahnya rukuk selama-lamanya, dan setengah sujud selama-lamanya, dan setengah duduk selama-lamanya, dan setengah mengucap tasbih, dan setengah mengucap takbir, dan setengahnya mengucap taqdis, dan lainnya. Dan Jibril itu kerjanya menurunkan wahyu kepada anbiya, dan Israfil meniup sangkakala, dan Mikail menurunkan rezeki dan menurunkan hujan daripada langit, dan Israel kerjanya mengambil nyawa. Dah, langsung baca ke yang fardu kifayah. Kata setengah ulama, turun Jibril pada Nabi Adam 12 kali, dan pada Nabi Idris 4 kali, dan pada Nabi Nuh 5 kali, dan pada Nabi Yaqub 4 kali, dan pada Nabi Ibrahim 40 kali, dan pada Nabi Musa 400 kali, dan pada Nabi Ayub 3 kali, dan pada Nabi Isa 10 kali, dan pada Nabi Daud 10 kali, dan pada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24.000 kali, dan kata setengah ulama 100.000 dan 24.000 kali. Yang terakhir itu 100.000 dan 24.000, maknanya 124.000. Kenapa begitu kalimatnya? Karena dia menerjemahkan Arabik. Arabik begitu, 100.000 duluan terpisah, baru 24.000. Kita digabungkan 124.000. Itu qaul yang dhaif, yang lebih dhaif. Yang dhaif di atasnya artinya lebih banyak ulama yang berpendapat 24.000. Tapi kesemuanya ini kenapa tak menjadi fardu ain? Karena tidak klop ulama tauhid semuanya. Kalau klop ulama tauhid memegang satu pendapat itu, maka menjadi fardu ain kita mengetahuinya. Tapi kalau hanya sebahagian daripada mereka, fardu kifayah kita mengetahuinya. Kalau hanya sedikit saja yang memfatwakannya, sunnah saja kita tahu. Sebelum kita pergi kepada kitab-kitab, dipersilahkan sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan uraian tadi, atau di luar daripadanya yang dianggap perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Berarti malaikat ini ketika dicipta itu langsung dapat tugas, tidak ada fase, maksudnya seperti kita kanak-kanak dewasa itu enggak ada. Oh, tak adakah fase malaikat ini macam kita fase kanak-kanak sebelum dewasa? Tidak ada. Tapi kalau fase belum bertugas, ada. Tapi bukan karena dia kanak-kanak, karena yang mau dikerjakan itu belum ada. Contoh, seperti misalnya lahir anak kita. Ini sudah ditulis Allah, ini budak ini, anak kita ini. Anaknya ini nanti berapa orang? Bininya ini siapa? Rezekinya ini sebanyak apa? Dah ditulis. Ini penjaga amalnya nih, pencatat amalnya ini dah ada malaikatnya. Tapi belum bertugas. Karena masih kanak-kanak lagi nih. Malaikat tu ada, tapi belum bertugas. Bukan belum bertugas lantaran belum dewasa macam manusia, tapi belum diperintah. Jadi memahaminya begitu, belum diperintah. Boleh ya? Baik. Yang lain? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama Buya, yang 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Makmur tadi. Yang? Malaikat yang sholat di Baitul Makmur tadi 70.000. Sesudah sholat kan mereka keluar. Itu ditempatkan di mana lagi Buya, malaikat tersebut? Tetap mereka di tempat semula. Karena yang 70.000 itu ada yang diundang dari langit 1, langit 2, langit 3. Itu orang-orang terbaik, malaikat-malaikat yang berpangkat-pangkat tinggi. Kemana lah itu agaknya? Cerdas juga nih yang bertanya nih. Macam penonton lapangan bola, masuk ke dalam lapangan bola itu 5.000 orang. Keluar kemana lah itu orang 5.000 itu? Ke rumahnya masing-masing. Ke rumahnya masing-masing. Kita ni tuan-tuan, hidup kita ni ditongkrongi 2 malaikat pencatat.
Raqib dan Atid. Kalau mati kita, satu di kepala, satu di kaki, menunggu hari kiamat. Kalau matinya orang soleh lah. Kalau matinya orang taleh, orang malaikat ini memegang kitab, memegang daftar seksa. Macam menu makanan, hari Isnin makanan orang ni. Orang ni Raqib dan Atid, hari Isnin seksanya ini, hari Selasa seksanya ini. Dia tak menyeksa, dia memegang daftar seksa. Jadi mereka itu kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, lanjut. Habis. Satu lagi Buya. Ini di luar pengajian ini Buya. Silakan. Perihal kita pengurus masjid, ada barang masjid boleh tidak dipinjamkan ke masyarakat pribadi gitu. Contoh misal ada tenda masjid, kita pinjamkan ke masyarakat gitu. Apakah boleh tidak Buya? Terima kasih. Kalau yang pada urufnya, pada adatnya, benda tu memang hendak diambil manfaatnya di luar masjid, seperti misalnya masjid membeli besi, membeli tenda, membeli apa, pada adatnya manfaatnya bukan hendak diambil di dalam masjid ni, tapi diambil di luar seperti meminjamkannya, menyewakannya, memang begitulah mengambil manfaat dari barang yang kita beli itu, tak ada mengapa. Silakan. Tapi kalau pada adatnya manfaatnya hendak diambil masjid, namun pengurus ini memprakarsai diambil manfaat itu di luar masjid, lalu di masjid tak digunakan manfaatnya lagi, itu yang salah. Itu tak boleh. Contoh misalnya, kipas angin dibeli masjid. Ada tak manfaatnya di masjid? Ada. Lalu dimanfaatkannya di luar masjid, meninggalkan, menghilangkan manfaat di dalam masjid, itu yang tak boleh. Satu. Yang kedua, ada dasar fikih yang sosial tinggi di situ. Apa itu? Kata Nabi, syawirhum fil amri. Musyawarahkan kamu. Walaupun di masjid ini berguna ini, kalau sepakat pengurus masjid ini, kita pindahkan dulu penggunaannya ini ke rumah si fulan tu, karena ada manfaat yang besar di situ. Di situ kita akan mengadakan acara, kita akan kepanasan, ramai orang kepanasan, dengan kita angkat ini menjadi sejuk orang tu di situ. Itu kalau hasil musyawarah pengurus masjid itu sah itu. Tetapi pengurus masjid itu selalu di sininya ada timbangan. Berlaku adilkah dia dalam putusannya? Sah itu. Sah itu. Sama dengan dana, duit yang didapatkan masjid, tapi tabungnya disebutkan tabung infak, ya. Jangan ditulis wakaf. Kalau wakaf nanti babnya lain, karena wakaf pakai duit tak sah. Ditulisnya infak. Infak masjid. Maka semua penggunaan yang tak perlu musyawarah itu di dalam masjid. Itu tak perlu musyawarah itu. Untuk apa saja yang rosak ganti, apa yang perlu beli, untuk di dalam masjid itu tidak perlu musyawarah. Di mana musyawarahnya? Di situ, di tulisan kaleng tuh, di tulisan kotak tuh, itulah dia hakimnya. Infak masjid. Penggunaan selain di dalam masjid, tapi manfaatnya disepakati oleh pengurus, sah. Misal, pergi ke Jakarta menjemput Ustadz Abdul Somad, pakai duit masjid itu tadi, infak masjid itu. Tapi itu disepakati oleh pengurus masjid dan mereka merasa berlaku adil di dalam membelanjakannya. Bukan berpoya-poya nyambil menjemput Ustadz Abdul Somad ke Jakarta, tidur dulu di hotel 3-4 hari dengan anak bininya, nyambil dia. Di sini kalau ditanyakan tak lulus dia. Kalau yang ditanyakan di sini masih lulus, dia berusaha cepat-cepat pergi Jakarta, dia ambil penceramah, dia bawa sini, kemudian dijamunya seperti mana layaknya, kemudian dia antar pakai duit masjid, dan itu hasil musyawarah, sudah masuk di dalam perintah Nabi, syawirhum fil amri. Tak ada masalah. Jadi harus bijak.
Jangan kaku juga, jangan juga terlalu molor. Jadi apa, bagaimana caranya? Sentiasa bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir itu orang yang faham maksud Al-Quran dan hadis, mengikut pemahaman ulama-ulama saleh. Sentiasa, bukan jarang-jarang. Sentiasa. Seperti membangun WC misalnya di masjid. Jangan bangun WC tempat buang air kecil, buang air besar satu badan dengan masjid. Jangan. Berdosa itu. Tak boleh itu. Pisahkan atapnya, pisahkan bangunannya dari dalam masjid. Dari dulu dah teriak kita itu, tapi awak degil. Tak apalah, memang awak dasar keras kepala. Tak boleh membangun masjid, membangun tempat WC, tempat buang air kecil, buang air besar yang satu badan dengan masjid. All Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, all. Tak ada yang mengizinkan. Tapi awak membuatnya. Memang orang hebat awak. Udah ya? Habis masa? Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.